Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi KSM Biologi tahun 2024. Untuk dari Kemenak, poin pertama itu adalah biologi sel dan molekuler. Di sini saya akan pecah lagi biologi sel dan molekuler ini apa saja sih yang harus dipelajari. Yang pertama ada struktur dan fungsi sel. Ini mencakup komponen kimia sel, yang terdiri dari monosakarida, disakarida, polisakarida, kemudian lemak, protein yang terdiri dari asam amino, triplet kodon, struktur protein yang terdiri dari klasifikasi kimia protein yang terdiri dari protein sederhana dan terkonjugasi, serta klasifikasi protein berdasar fungsi, yaitu protein struktur dan enzim. Untuk enzim, ini harus dipelajari struktur kimia, apoenzim dan koenzim, kemudian model kerja enzim, ikatan enzim dengan substrat, denaturasi, nomenklatur, kemudian untuk asam nukleat, seperti DNA dan RNA, berbagai komponen penting lainnya, seperti ADP dan ATP, NAD+ dan NADH, NADP+ dan NADPH, kemudian organel-organel sel yang mencakup nukleus atau inti sel, yang terdiri dari membran inti, nukleohialoplasma, kromosom, nukleoli, kemudian sitoplasma yang terdiri dari membran sel, hialoplasma, mitokondria, retikulum endoplasma, ribosom, aparatus Golgi, lisosom, membran vakuola, proplastid, plastid, yang terdiri dari kloroplas, kromoplas, leukoplas, contohnya amiloplas. Kemudian metabolisme sel, seperti katabolisme atau penguraian karbohidrat, yang terdiri dari penguraian secara anaerob atau respirasi anaerob, yaitu glikolisis, penguraian secara anaerob atau respirasi anaerob, kemudian penguraian lemak dan protein, lalu fotosintesis yang terdiri dari reaksi gelap, reaksi terang atau siklus Calvin, kemudian sintesis protein yang terdiri dari transkripsi, translasi, kode genetik, lalu transport melalui membran-membran. Ada difusi, osmosis, transport aktif, kemudian mitosis dan meiosis, ada siklus sel, interfase dan mitosis, kromatid, haploid dan diploid, genom, sel somatik dan sel generatif, gamet, pindah silang, meiosis 1 dan meiosis 2. Kemudian poin dari Kemenak yang selanjutnya adalah mikrobiologi. Nah, ini yang mungkin kalian harus pelajari di sini sejarah, ruang lingkup dan perkembangan mikrobiologi, mikroorganisme dalam kehidupan kita, mikroskopi dan pengecatan bakteri untuk mikroskop cahaya, sel prokariotik, sel eukariotik, sel probiotik, genetika bakteri, penggolongan bakteri dan tinjauan protista, virus, nutrisi mikroorganisme, pembiakan dan pertumbuhan mikroorganisme, pengendalian interaksi dan infeksi mikroorganisme, bioenergetika, mikrobiologi pertanian dan air, mikrobiologi pangan dan industri, lalu anatomi dan fisiologi tumbuhan dengan penekanan pada tumbuhan berbiji. Nah, ini yang harus kalian pelajari. Yang pertama ada struktur dan fungsi jaringan dan organ-organ yang terlibat dalam fotosintesis, transpirasi, dan pertukaran gas, seperti daun, struktur dan fungsi stomata, kemudian transport air, mineral, dan bahan lainnya, seperti akar, struktur endodermis, batang, struktur, ikatan pembuluhnya, kemudian yang selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan, meristem apex dan kambium, perkecambahan, lalu reproduksi aseksual, pembentukan klon, reproduksi seksual, struktur bunga,
polinasi, pembuahan ganda, pergiliran keturunan pada tumbuhan berbiji, lumut, dan paku, kemudian anatomi dan fisiologi hewan dengan penekanan pada vertebrata. Yang harus dipelajari struktur dan fungsi jaringan dan organ-organ yang terlibat dalam pencernaan dan nutrisi, seperti saluran pencernaan termasuk hati dan pankreas, pencernaan secara mekanik dan kimiawi, absorpsi, komponen makanan, air, mineral, vitamin, protein, karbohidrat, dan lemak. Lalu respirasi, mekanisme bernafas, pertukaran gas, organ-organ pernafasan. Kemudian sirkulasi, ini harus dipelajari darah, yang terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Sirkulasi darah, arteri, kapiler, vena, dan jantung. Sistem limfa, jaringan fluid, limfa. Lalu ekskresi, struktur dan fungsi ginjal, produksi urin, kemudian pengaturan saraf dan hormon. Sistem saraf yang harus dipelajari sistem saraf perifer, sistem saraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang, sistem saraf otonomi, simpatetik dan parasimpatetik, refleks, organ-organ indera, mata dan telinga, sistem endokrin, kelenjar pituitari, kelenjar tiroid, pulau Langerhans, medula adrenal, korteks adrenal, ovarium, dan testis. Kemudian reproduksi dan perkembangan, ini struktur dan fungsi sistem reproduksi jantan dan betina, ovulasi dan siklus menstruasi, pembuahan, pembentukan ektoderm, mesoderm, dan endoderm, membran-membran embrio, kemudian imunitas, ada antigen dan antibodi, lalu genetika, ada variasi, mutasi, dan modifikasi, hereditas Mendel, yang terdiri dari persilangan monohibrid, persilangan dihibrid, persilangan polyhibrid, kemudian ada alel multiple, rekombinan, dan keterpautan seks atau sex linkage. Lalu prinsip Hardy-Weinberg, mekanisme evolusi, ada mutasi, seleksi alam, isolasi reproduksi, adaptasi, kesintasan, kemudian ekologi, organisme individu, populasi, yang terdiri dari struktur populasi, penyebaran, umur, struktur, dan ukuran jenis kelamin, dinamika populasi, laju kelahiran dan kematian, pertumbuhan eksponensial dan logistik, daya dukung, populasi, ada regulasi populasi, dinamika metapopulasi, komunitas biotik, keragaman dan kekayaan spesies, relung, prinsip kompetisi eksklusif, interaksi interspesifik, kompetisi predasi simbiosis, dinamika komunitas, suksesi, kemudian bioma terestrial, bioma perairan, ekosistem, ada struktur trofik, tingkatan trofik, produsen konsumen dekomposer, aliran energi, produktivitas primer bersih dan kotor, efisiensi transfer energi, daur biogeokimia, biosfer dan manusia, ada pertumbuhan populasi manusia, polusi, ancaman terhadap biodiversitas, konservasi in situ, konservasi ex situ, lalu biosistematika, struktur dan fungsi, hubungan evolusi dan ekologi di antara berbagai tipe organisme dalam berbagai kelompok, pengetahuan nama-nama ilmiah dan nama takson di bawah tingkatan familia untuk tanaman, orde untuk hewan tidak diperlukan untuk menjawab soal-soal atau tugas-tugas dalam topik biosistematik. Nah, ini kalian bisa pause ya jika ingin dibaca.
Oke, sekian untuk kisi-kisi KSM Biologi tahun 2024. Thank you for watching. Jangan lupa untuk join member, like, share, komen, dan subscribe. Serta follow Instagram kita di @candelacourse, Facebook kita di Candela Course Cikarang, TikTok kita di Candela Course, dan X kita di @candelacourse. Semangat!